Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika kita saged pepanggihan malih lajengaken sinau Quran. Tasih wonten bagian awal wonten surat Al-A'raf. Mlebet ayat 11 menika dan seterusnya menika mengingatkan kita kula pansami dhateng isah penciptaan Adam dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk sujud menghormat kepadanya. Ugi sak mangke kados pundi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Menika erat kaitanipun kalih ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menika dawuh supados mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ingkang nampi ugi nglampahi dawuh kala wau, ada juga yang menolak dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing menika sudah disebutkan sampun pun sebataken Gusti Allah akibatipun menika dos pundi pada ayat-ayat yang ke-8 ayat 9. Ayat 10 pun Allah ngendikaken nikmat yang telah diberikan ingkang kedahipun pun syukuri, wujud syukur menika nggih nampi nglampahi dawuhipun Gusti Allah. Terus baru kemudian masuk ayat 11 diingatkan. Diingatkan tentang Adam, para malaikat juga iblis, supados kula sami belajar dari apa yang pernah dialami oleh Adam dan istrinya, juga mewaspadai godaan iblis ya dan para pengikutnya. Nah, nika penguat dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, sepatus kula sami tidak melakukan kesalahan yang sama. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kalian, dibentuk tubuh fisikipun. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adama, kepada Adam. Sepindah menika Allah menika pilih Gusti Allah Subhanahu wa taala menika ingkang menciptakan kita kula panjenengan sami. Janipun sebetulnya ayat ini tengah membicarakan bahwa Allah menciptakan Adam, kemudian membentuk tubuh fisiknya. Tapi diungkapkan ya dalam bentuk jamak, khalaqnakum ya. Kum di sana kamu sekalian, padahal yang dimaksudkan ada. Nika nggih wonten pelajaranipun, yakni bahwa sesungguhnya penciptaan Adam ini sekaligus penciptaan bagi anak keturunannya, kalebet kula pansami.
Maka dengan demikian mawi ayat menika, mawi kalimat wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan maringi informasi datang kula pansami pilih pencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk kalian, diciptakan juga dengan dibentuk tubuh fisik kula pansami. Secara detail panjenengan saged maos mengke wonten surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 15. Proses pembentukan secara fisik menika dos pundi, peristiwanya terjadi di dalam perut ibu. Nah, ning khusus kagem Nabi Adam menika diciptakan oleh Allah dari tanah mawi kalimat kun fayakun. Jadilah, maka jadi apa yang Allah kehendaki. Neng anak turunipun Adam menika dari saripati atau unsur yang ada di dalam tanah. Jadi mungkin kita mau ayat Quran Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa pengungkapan tentang asal penciptaan manusia. Sebagian ayat mereka menyebut manusia diciptakan mintin dari tanah. Sebagian lain menyebutkan min sulalatin mintin dari saripati tanah. Sebagian lain menyebutkan min alaq dari segumpal darah. Sebagian lain menyebutkan mimma'in mahinin dari air yang hina. Riyen nate wonten perdebatan antara seorang kiai kalian penganut agama Katolik. Tatkala wonten buku judulipun Dialog Ketuhanan Yesus. Kiai kula waos. Kiai menika menguasai betul Injil, mboten namung hafal Quran ning Injil ya hafal. Nggih, dengan berbagai versi bahasa. Injil bahasa Indonesia ya hafal, bahasa Jawa nggih hafal, bahasa Belanda ya hafal, bahasa Inggris ya hafal. Injil. Tanpa membuka kitab Injil sama sekali, dia ulama kiai menika menyebut silahkan Anda buka di kitab ini pasal sekian, halaman sekian. Niku hafal dengan semua versi yang nganti gumun wong Katolik. Ya, di antara yang kemudian juga dipersoalkan oleh kiai menika, di dalam kitab Anda itu terdapat banyak sekali kontradiksi, hal-hal yang bertolak belakang. Di kitab ini pasal sekian menyebutkan seperti ini, di kitab ini pasal sekian kok menyebutkan seperti ini, kok begitu. Dan demikian banyak dia sebut tanpa membuka kitab sama sekali. Dicek langsung oleh penganut Katolik itu bener kabeh sak kalimat-kalimatnya sak halamane. Di malam yang lain itu sampai bermalam-malam mulai debat. Okay. Penganut Nasrani kalau mau mencoba untuk melakukan serangan balik. Ini berkaitan dengan asal kejadian manusia. Saya baca di dalam kitab Anda Al-Quran itu juga kontradiktif, bertolak belakang. Di surat ini, ayat ini disebutkan manusia diciptakan dari tanah. Di surat ini, ayat ini disebutkan dari air mani. Di surat ini disebutkan dari segumpal darah beto-beto. Maka oleh ulama atau kiai tadi disebutkan justru disitulah letak kemujizatan Quran dan kebenaran Quran. Loh kok sakit ngeten? Terus dijelaskan. Penciptaan manusia yang pertama ke Adam itu dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun fayakun. Penciptaan keturunan dari Adam menika min sulalatin mintin dari unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah. Adam kemudian menikah dengan istrinya gitu. Ada unsur-unsur tanah itu yang terdapat nun sewu di dalam sperma. Itu yang disebut mimma'in mahinin dari air yang hina yaitu sperma. Sperma ini kalau diteliti unsur-unsurnya dibentuk oleh unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Mengke ketika sperma dengan ovum dari pihak istri itu ketemu,
prosesnya terjadi di dalam perut, itulah fase yang namanya nutfah. Berlangsung selama 40 hari, arba'ina yauman nutfah, 40 hari berupa nutfah, ketemu sperma dengan ovum nih. Tsumma yakunu 'alaqah, setelah 40 hari masuk ke tahap berikutnya namanya alaqah. Itulah segumpal darah yang namanya alaqah. Dijelaskan prosesnya itu detail, malah tepat sekali dengan pengetahuan modern. Sampai gumun banget Nasrani. Ya, pada akhirnya dia masuk Islam. Ya. Jadi inilah kebenaran Quran yang diungkap pas zaman Nabi nalika ayat menika diturunkan ku durung karuan paham secara detail ngoten nggih. Ya. Pada saat itu ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kok iso njelaske proses kedadosan manusia sedemikian detailnya niku le ngajari sapa? Wekdal semanten nggih. Maka ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan Muhammad tidak lain adalah wahyu, firman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pengetahuan manusia pada saat itu. Wonten Profesor Maurice Bucaille itu, ya, ilmuwan dari Prancis itu pun meneliti tentang konsep kejadian manusia, pun akhirnya masuk Islam karena kebenaran dan ketepatan informasi Quran. Baik. Nah, Allah mengatakan tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Terus kalau aku aturakan proses pembentukan secara rinci detail panjenengan saged maos di ayat 12 sampai 15 surat Al-Mu'minun. Nabi juga menyebutkan dalam hadis tentang rincian proses pembentukan fisik menika. Yusma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaan kalian fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Alaqah niku kalau ditelusuri maknanya secara bahasa, alaqah maknanya sesuatu yang nempel dan menggantung. Ya. Dan ini tepat dengan temuan ilmiah modern, bahwa pada fase alaqah itu posisinya sudah nempel di dinding rahim dan menggantung. Ya, dan alaqah itu juga digunakan untuk mengungkapkan lintah yang nempel di tubuh kita nyerap darah. Ya, jenengan tahu ketempelan lintah. Niku nyerap darah kita. Dan tepat pada fase alaqah itu sedang nyerap saripati makanan dari ibunya. Niku lho Islam subhanallah. Okay. Jadi semakin maju zaman itu justru semakin terbuktikan kebenaran Al-Quran. Okay. Maka wong niku nak pinter niku malah kemudian masuk Islam. Okay. Jenengan saged ngatosaken sing do mlebu Islam wong pinter. Okay. Nek metu saka Islam itu biasanya masalah ekonomi. Nggih mboten? Maka semakin maju Islam itu semakin ya membuat orang tertarik untuk kemudian masuknya, karena selaras dengan akal yang sehat, ya, dan selaras dengan fitrah manusia. Terus nanti setelah alaqah 40 hari juga mithla dzalik, seperti itu juga itu kawan dosa dinten. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, fase ketiga menjadi mudghah. Ya, sudah bakal bayi. Selesai proses pembentukan secara fisik, nutfah, alaqah, mudghah. Setelah fase atau tahap fisik rampung, itu baru kemudian fayang yursalu ilahil malak, Allah mengutus malaikat fayang fuhu fihi ar-ruha, untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Jadi setelah unsur fisik menikah terus dimasukkan unsur ruh, maka manusia menikah makhluk yang terdiri dari fisik dan rohani. Ya. Terus hanya dipenuhi kebutuhan fisik jasmaninya saja, rohaninya tidak dipenuhi kebutuhannya, maka manusia akan kelaparan secara rohani, ya, mati hatinya. Maka nggih jasmani rohaninya dipenuhi.
Sehingga jenengan ngaji nggih kalih dahar kalih nunjuk mboten. Silakan. Nek telas nggih tanduk ora apa-apa. Gitu, okay. Nah, niku panjang hadisipun dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dikutipkan hadis itu Nabi saged jlentrehke niku rinci sekali. Niki tsumma sawwarnaku. Tsumma qulna, kemudian kami berfirman lil malaikah kepada para malaikat. Allah lajeng dawuh datang sedaya para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian semua li Adam kepada Adam. Dawuh saking Gusti Allah untuk sujud pada Adam itu bukan sujud ubudiyah, bukan sujud penghambaan. Penghambaan namun datang Gusti Allah kemawon. Maka sujud kepada Adam yang Allah perintahkan untuk kepada para malaikat untuk sujud pada Adam itu sujud untuk ikram, untuk menghormati. Ya, tidak dimaknai sebagai sujud kados ini kula sami sujud menika, tapi perintah untuk menghormati, memuliakan Adam. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bahkan di atas seluruh makhluk yang lainnya. Nah, tetapi karena apa ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Di surat Al-Baqarah pun nate kita sinau menika. Allah maringi ilmu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam ilmu ya nama tentang segala benda. Di faktor ilmu nika saged ndadosaken kula pansami langkung inggil derajatipun. Karena ilmu seseorang kan terangkat derajatnya. Maka begitu pula Adam menika diangkat derajatnya dan para malaikat diperintahkan untuk menghormat kepadanya karena ilmu yang telah Allah karuniakan kepadanya. Tatkala Allah dawuh supados para malaikat menika menghormat kepada Adam, fasajadu, mereka melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormat pada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Nah, wonten ya sekedar perbincangan tentang masalah menika. Kalau sampaikan dua pandangan menika, tapi mana yang lebih tepat? Dari redaksi kalimat menika wonten sing kemudian memahami ngaten. Nek ngono iblis ki ya saka malaikat to ya. Karena perintahnya qulna lil malaikah. Kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semuanya sujud malaikat itu kecuali iblis. Lah sing didhawuhi kan malaikat loh. Terus dikecualikan iblis, berarti iblis itu kuat dari kalangan malaikat. Wonten sing pahami ngoten. Tapi ini pemahaman yang salah. Kenapa? Sebab dari unsur penciptaan kemauan benten. Ya. Malaikat diciptakan saking napa? Cahaya, iblis diciptakan dari api. Nggih. Nanti wonten kalimat yang disampaikan iblis, kok mboten purun sujud menghormat kepada Adam, iblis mengatakan ana khairum minhu. Hei iblis, kenapa kamu enggak mau sujud pada Adam? Dia jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang dia, ketimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi aku lebih baik ketimbang dia. Jadi iblis diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Itu unsurnya sudah berbeda. Ya. Dan di ayat lain disebutkan kana minal jinni. Iblis itu dari kalangan jin. Terus tegasipun iblis bukan dari kalangan malaikat. Kenapa Allah menyebut iblis menika? Wonten ulama ingkang mari keterangan iblis dengan kata ablasa, iblis itu artinya berputus asa. Kenapa kok disebut berputus asa? Karena dengan pembangkangannya Allah sudah memvonis kepada iblis untuk menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Pun tidak ada harapan lagi, maka dia disebut iblis, sudah terputus asa, tidak ada harapan lagi. Nah,
itu penyebutan ngoten. Nggih, baik. Lam yakum minas sajidin, dia iblis itu tidak termasuk mereka yang bersujud. Lajeng Allah berfirman menyampaikan kalimatannya kepada iblis. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau hai iblis, alla tasjuda, untuk tidak mau bersujud kepada Adam, maksudnya id amartuk, ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud kepadanya. Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang dia, aku lebih baik ketimbang Adam. Iblis niku kok mbiji awake niku luwih apik tinimbang Adam, sebabin apa? Iblis memberikan alasan. Khalaqtani minnar, engkau menciptakan aku ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Coba jenengan gatosaken. Carane iblis niku mbiji. Nggih. Carane iblis niku mbiji tentang mana yang lebih baik dan buruk, ya, itu didasarkan materi penciptaan. Okay. Karena aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah, api geni ku luwih apik ketimbang lemah, ngoten. Maka pola pikir iblis itu pola pikir yang orientasinya kepada materi. Okay. Saniki nek diantaranipun menungso menetapkan kemuliaan kehinaan apik napa mboten niku sing dadi ukuran niku materi kadonya. Jenengan terus ke dhewe jenenge napa? Iya. Iblis itu orientasi pada materi. Nggih. Sok wonten ning nate kula aturaken, dan biasa itu dalam ungkapan ya keseharian kita. Jenengan kepanggih kalih rencang panjenengan terus cerita-cerita, oh iya kayak saiki wis mulya. Niku gambarane mulya niku napa? Duwite akeh, wis duwe omah ora mung siji, gitu. Kira materi semua, terus dianggap niku mulya. Ning mboten sah jenengan nyebut iblis. Ini pelajaran kagem kita, ampun ngantos orientasi ukuran penilaian itu didasarkan materi buatan. Seandainya kemuliaan dan kebaikan itu semata-mata karena kekayaan, maka Korun itu orang mulia. Ya betul. Seandainya kekuasaan jabatan itu menjadi ukuran kemuliaan dan kebaikan, maka Fir'aun itu orang yang mulia. Ya. Padahal jenengan disebut Fir'aun ra gelem niki. Orang kan menyebut Fir'aun dengan segala kehinaannya, menyebut Korun dengan segala kehinaannya. Nah, ini pelajaran kagem kula pansami. Iblis menganggap dirinya lebih baik karena materi penciptaan dirinya dari api. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahbit. Niku langsung ceritane jujuk nih. Ya. Fahbit, maka turunlah kamu hai iblis, minha, darinya, niku saking swarga. Fama yakunu laka, maka tidak patut, tidak layak buat kamu anta takabbaro, bahwa kamu berlaku takabur fiha di dalam surga. Surga ki ora wangun, ora pas, ora patut wong sing sombong. Maka Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ora bakalan mlebu swarga wong sing duwe sombong wonten manahipun dalam hatinya, meskipun itu hanya sekecil dzarrah. Ora bakal mlebu swarga. Ya, karena Allah mengatakan tidak layak orang sombong berada di dalam surga. Sing wangun sombong niku namung Gusti Allah. Ya, al-mutakabbir, karena tidak ada yang lebih dari Allah. Menungso mboten bareng sombong. Terus yang arti sombong iki apane? Ya.
Wong dikira duwe apa-apa. Sing maringi Gusti Allah. Yang punya segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah semua yang di langit semua yang di bumi. Fakhruj, maka keluar, diusir nih iblis oleh Allah. Fakhruj, keluar kamu. Innaka minas shaghirin, sungguh kamu termasuk as-shaghirin. Shaghir itu kecil, itu hina. Karena tadi sombongnya wong Jawa gumedhe ya. Kemudian dikecilkan oleh Allah. Tidak layak kamu sombong berada di dalam surga. Kamu itu roh kecil. Ya, rendah. Dengan kesombongan itu orang justru akan jatuh. Makanya Nabi wonten hadis ngendikaken, tidaklah seseorang itu meninggikan dirinya sombong kecuali Allah akan merendahkannya. Tidaklah seseorang itu merendah tawadhu kecuali pasti Allah akan meninggikannya. Niku pun rumus. Ini pun rumus. Wong niku kalau meninggikan dirinya sombong niku pasti malah jatuh. Orang kalau merendah itu malah diangkat ya Gusti. Orang yang menyembunyikan amal baiknya niku malah didudune Gusti Allah, nek orang ini banyak berbuat baik. Orang yang senengane nduduhke amal baik ini malah dadi ora ngerti. Ya, tidak akan menganggap. Coba jenengan gatoskan wong sing senengane umuk niku malah ra dianggap. Nggih mboten. Tapi orang yang ikhlas berusaha menyembunyikan amalnya niku malah do ngerti wong ikhlas niku. Tidak perlu kita tuh berharap wong do ngerti. Didelekke mawon Gusti Allah mungkin nyandaki. Tapi orang yang berusaha untuk memberitahukan amal baiknya ben do ngerti kabeh malah do wegah ngerti. Ya, pun niku rumus pokoknya. Ya. Jadi cukuplah bagi kita ya berharap perhatian dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Fakhruj, keluar kamu termasuk ya makhluk yang hina as-shaghir. Nah, niki pun vonis. Ya, sudah vonis dari Allah. Qala, iblis kemudian jawabnya. Karena sudah divonis keluar dari surga, dia menjadi penghuni neraka. Iblis kemudian mengatakan, "Angzirni," nyuwun dateng Gusti Allah menika. "Angzirni ya Allah, beri waktu tangguh kepadaku." Ampun sakniki Gusti Allah. Ampun sakniki. Beri waktu tangguh kepadaku ila yaumi yub'atsun, sampai mereka manusia dibangkitkan. Sampai mereka dibangkitkan. Nyuwun datang Gusti Allah supados boten sak menika pada saat Allah menyuruh untuk keluar dan menjadi penghuni neraka. Iblis napa nyuwun tangguh niku nek wong Jawa niku jenenge apa? Napa? Inah. Nggih. Semoyo dados mbok mengko ampun sakniki ngoten. Nggih. Nah, semoyo nggih semoyo. Mangke do Gusti. Lajeng dos pun di Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis. Qala, Allah berfirman, "Innaka minal mundzirin." Benar, sungguh kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis nyuwun diparingi kali Gusti Allah napa ingkang dipun suwun. Dadi dereng tentu wong niku nek ndonga kok dikabulke niku terus berarti mesti bener lho nggih. Wong iblis niku nyuwun ndonga nggih dikabulke Gusti Allah. Secara umum leres dikabulkan doa karena ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana wong niku ora taat mboten patuh dateng Gusti Allah, nek ndonga kok kabul terus. Lah kula niku salate wis bendina, ora mung wajib sunah ya tak lakoni, sedekah ya ora tau leren. Le ngaji nggih ben Setu kula teng mutakin saiki. Ning donga kula kok mboten kabul-kabul menan kabul. Terus mboten sah jenengan, iblis mau ndonga nggih dikabulke. Nggih. Nah, jadi yang penting memastikan yang kita lakukan sampun leres. Persoalan mengabulkan itu kewenangan Allah dan Dia yang maha mengetahui yang terbaik bagi hamba-hambanya. Okay.
Qala innaka minal mundhirin, Allah berfirman kamu termasuk yang diberi waktu tangguh. Qala. Nah, setelah dapat jawaban dari Allah, dia diberi waktu tangguh, disemayani kalau wau Gusti Allah nggih nampi wis apa-apa sok menjadi penghuni neraka jahanam nek manusia itu sudah dibangkitkan saat terjadi kiamat. Okay. Iblis kemudian bertekad, fabima aghwaytani, disebabkan atau karena engkau aghwaytani telah, maksudnya aghwatan menyesatkan aku, menetapkan aku sesat ya Allah dengan vonis kalau wau, la'aqudanna lahum, maka pasti aku akan menghalangi mereka, ya menghalangi Adam dan anak cucunya ini manusia, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Pun krana sampun wonten vonis makaten, pun kula tampi, tapi kula bertekad kula akan menghalangi manusia, anak Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus. Lah napa menika siratal mustaqim atau jalan yang lurus nanti kula aturaken dengan saged maos ayat 61 surat Yasin. Surat angka 36 ayatipun swidak setunggal guys, 61. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku saja, inilah siratum mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah, atau dengan kata lain tauhid. Jadi apa yang tidak dilakukan setan menghalangi manusia dari jalan yang lurus adalah menghalangi manusia dari bertauhid, menghalangi manusia dari menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Setan akan menggoda, mempengaruhi manusia agar melakukan kesyirikan. Supados gampil pemahamanipun, Nabi nanti mari gambaran. Wonten para sahabat wekdal semanten, Nabi kemudian membuat gambar garis lurus. Ini nanti kula aturaken niku. Hadisipun ada di kitab Riyadhus Shalihin. Rasul menggambar garis lurus di atas tanah. Kemudian menggambar garis-garis bengkok di kanan kiri dari garis lurus itu. Lalu Rasul mengatakan, inilah siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Sedangkan di kanan kiri sing garis bengkok-bengkok niki wau, inilah subulus syaitan, ini jalan-jalan setan. Maka kata Nabi, setan akan berada di ujung jalan yang bengkok itu memanggil-manggil kalian. Ben ngopo? Ben menggo. Nggih. Ning carane dos pundi ben gelem menggo ning ora krasa menggo. Maka setan akan memanfaatkan apa-apa yang disenangi manusia, yang dicintai manusia. Sing disenangi manungsa niku napa? Kadonyan. Nggih, segala bentuk kesenangan dunia, nggih harta, nggih jabatan, nggih popularitas, napa kemawon sing disenengi. Monggo menungsa niku nek wis ketemu sing disenengi dos pundi? Lali karo liyane. Nggih. Kudune bablas niku terus menggok wis ora krasa melih. Itulah yang dilakukan oleh setan agar manusia berbelok dari jalan yang lurus, dan itulah tekad iblis, la'aqudannahum siratal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lah carane dos pundi? Iblis sampai kemudian mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian benar-benar pasti aku akan mendatangi mereka, tak parani menungso. Mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya saka ngarep, ya saka mburi, ya saka tengen, saka kiwa. Dari berbagai arah dos pundi menungso menika kemudian lalai dari kewajibannya. Dia lupa bahwa harus menempuh perjalanan menuju akhirat dengan bertauhid kepada Allah. Ben lali dos pundi, maka setan akan menggoda dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 208 surat Al-Baqarah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan.
Khutuwati setan, langkah-langkah setan itu berbagai macam cara yang dilakukan oleh setan untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya dos pun di macam-macam. Ini nanti kalau aturakan di antaranya. Setan akan memunculkan rasa takut kepada manusia, takhwif namanya, menakut-nakuti manusia. Yang sebetulnya bagi orang beriman tidak ada alasan untuk takut yang demikian. Tapi dimasukkan rasa takut menika sehingga melemahkan sampai menghilangkan akal sehatnya. Umpami terus pundi wedi melarat, wedi ora entuk jodoh. Itu bisa membuat manusia mengalami kepanikan, terus akal sehatnya itu menjadi lemah. Terus setan membisikkan, "Mbok coba takon kono kae." Sapa ngerti, wong takon apa salah itu. Tergodalah manusia untuk tanya, ya, gudeng dukun, bonopo macam-macam. Seperti itulah. Ya, itu takhwif, memunculkan rasa takut. Atau setan melakukan strategi yang lain namanya tazyin. Tazyin itu menghiasi perbuatan dosa agar tampak indah, tampak baik. Jane niku perkawis dosa, ning dos pundi carane setan akan mempengaruhi pemikiran manusia sing dosa niku ben tak ketok dosa. Nggih. Itu namanya tazyin. Zayyana a'malahum, setan akan menampakkan perbuatan dosa menjadi satu yang tampak indah dalam pandangan manusia. Nggih. Jadi nanti kalau aturaken di antara caranya niku memberi nama-nama yang bagus, yang indah untuk hal-hal yang jelas-jelas dalam pandangan Islam itu dosa. Umpami riban itu kayak jeneng bunga, kok jenenge ora oyok, kasih nama bunga. Bunga tiga, bunga tilah. Kemudian napa menika? Orang yang menampakkan aurat misalnya, disebutlah itulah keindahan yang harus disyukuri. Disyukuri ya diketoknya bendo seneng. Nah, misalnya dimunculkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Kemudian ketertarikan pada lawan jenis dimasukkan dalam pikiran manusia. Kowe seneng karo lawan jenis itu wajar, ora dosa ora apa-apa. Sing ngaran dosa kuwi sapa? Monggo setelah menciptakan itu memang ada ketertarikan. Sampai pada batas itu leres. Tapi kemudian diperturutkan ketertarikan itu ning nek seneng ki ora mau meneng wae. Mbok yo pisan-pisan ketemu ora apa-apa. Wong yo ora ngopo-ngopo mung ketemu ae. Bertemulah kemudian. Terus nek wis ketemu dibisi melih, mosok ketemu eneng-enengan. Jenengan wonten sing mboten kok cerita kaya pengalaman. Mboten kula namung pengamal. Nang kula ketemu mantan ketemu napa bojo kula menika namung ping 3 terus kula lamar. Ping 3 niku wis bareng kalih keluarga langsung kula lamar. Dadi mboten pengalamanmu, jarine sing pengalaman. Nah begitulah ya, setan menghiasi perbuatan dosa agar tampak indah dalam pandangan manusia. Okay. Atau dengan cara yang lain taman itu berangan-angan. Berangan-angan itu disebut duwe keinginan kekarepan sing dhuwur tetapi malas untuk berusaha mencapainya. Umpami nggih, pengen mlebu swarga, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja berbuat dosa. Terus cara setan terus pundi? Setan akan membisikkan rapopo kowe dosa ki rapopo. Gusti Allah niku Maha Pengampun. Allah itu Maha kasih sayang. Nek kowe engko njaluk ngapura tenanan nggih Gusti Allah akan membuka pintu ampunannya. Ning tidak melakukan usaha untuk memperbaiki diri. Tidak berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa yang jenenge berangan-angan saja. Ya. Begitulah cara setan untuk menyesatkan manusia. Ya. Kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin,
dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu kebanyakan, engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka itu beriman, bertauhid, taat pada perintah. Jadi setan atau iblis itu pun gak ada target. Mungkin 100% ora iso, tapi kebanyakan manusia akan tergoda oleh ya segala cara yang dilakukan untuk membelokkan mereka dari jalan yang lurus. Satu ayat lagi ya, ayat 18, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ukhruj minha, keluarlah ya, keluarlah kamu dari surga. Ukhruj minha mad'uman madhuran, dalam keadaan hina dan terusir ya. Ukhruj itu sudah kalimat pengusiran ditambah dengan kalimat mad'uman dalam keadaan hina, madhuran terusir. Laman tabi'aka minhum, lajeng Allah ngendika la itu benar-benar sungguh-sungguh man siapa tabi'aka yang mengikuti kamu hai iblis, minhum dari mereka, dari manusia. Siapapun dari manusia yang mengikuti kamu hai iblis, la anna jahannama minkum ajmain, benar-benar aku pasti akan la anna aku isi jahannama neraka jahanam minkum dari kamu ajmain semuanya. Nggih, iblis kalau yang mengikuti iblis akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu sampai di ayat 18 menika. Sak mangke terus pundi cerita berikutnya ya tentang Adam dan istrinya ketika ya berada di dalam surga menika. Ya sebelum kemudian nanti semua juga diperintahkan untuk turun ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wonten ingkang badhe pun punitaken pirsa atau lain monggo silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa iblis itu tidak bisa menggoda dari arah atas ataupun bawah? Yang pertama. Yang kedua, manusia itu akan mengalami ketidakberdayaan di sepanjang hidupnya. Yang pertama, ketika saat di rahim, manusia tidak berdaya dan kondisi manusia dalam keadaan tidak tahu apa. Terus budaya manusia akan berlanjut ketika akan mengalami sakaratul maut. Dan ketika mengalami di saat pada masa. Ada pertolongan Allah di saat manusia itu masuk ke dalam ketidakberdayaan yang puncaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau kenapa iblis tidak bisa yang menggoda manusia dari arah atas dan bawah? Bahwa sing disebut kita ayat kan dari depan, dari belakang, mimbaini aidim wa min khalfin wa an aimanihim wa an syama'ilihim, kanan dan kiri. Atas bawah kok ora disebut, ngeten nggih. Memang di antara ulama tafsir ada yang mencermati ini, kenapa enggak disebut atas dan bawah? Jadi arah depan, belakang, kanan, kiri disebut oleh iblis. Ini atas bawah kok ora? Napa iblis lali? Di antara ulama tafsir menjelaskan atas itu isyarat tentang zikrullah, mengingat kepada Allah. Bawah itu zikrul maut, mengingat kematian. Maka selama manusia itu mengingat pada Allah dan ingat mati, dia tidak akan bisa digoda oleh iblis. Wonten ingkang mari tafsir ngoten. Nggih. Nah, walaupun dia tidak disebutkan tapi sebagai penafsiran wonten ingkang mari keterangan mekaten niku. Nggih. Itu pertama. Kemudian kedua, manusia wonten beberapa keadaan tatkala ia tidak berdaya. Pas wonten lebet padaran di dalam perut, ya, itu dalam keadaan tidak berdaya, ya, kan bahkan tidak tahu apa-apa, tapi Allah kemudian maringi fasilitas sehingga manusia bisa menjadi tahu, berilmu, terus saged nindaki tahu. Ketidakberdayaan kedua pada saat sakaratul maut, itu pun manusia tidak berdaya. Yang ketiga pada saat di akhirat. Pertanyaan ini pun, kalau ada enggak upaya untuk menghadirkan pertolongan Allah di saat kita tidak berdaya seperti itu?
nek teng padaran di dalam perut itu memang sudah Allah tetapkan demikian. Ya, dan Allah tidak akan minta pertanggungjawaban apapun kahananipun dos pundi jenengan lahir sebagai laki atau perempuan ora ditakoni kok lahir itu ya akan ditanya kok lahir lanang gak ditanya ya. Allah sudah menetapkan itu ya dengan kebijaksanaannya. Terus pada saat sakaratul maut ya, ketidakberdayaan itu sebagai akibat dari usaha yang sudah dilakukan sepanjang hidupnya. Mengkeh tertolong atau tidak, selamat atau celaka ya, di saat sakaratul maut itu sangat bergantung pada yang sudah diusahakan selama hidup ya. Begitupun di akhirat ya, itu pun hanya hasil dari apa yang sudah dia lakukan di kehidupan dunia. Sing saged nulung niku namung iman dan amal soleh. Jenengan maos di ayat 20 ayat 89 88 sampai 89 surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Segala yang dibanggakan dan diandalkan manusia di dunia wis ora ono gunane melih. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang saat itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ning resike ati menika gumantung amali nalika teng dunya. Maka selagi waktunya masih ada, belum sampai sakaratul maut dan belum nanti kiamat, maka upayakan sungguh-sungguh supados mengke pinaringan pitulungan saking Gusti Allah. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab.